tata cara umat perjanjian lama, Yesus datang memperbaharui. Hah? Dia memperbaharui ya. Tunggu, Yesus datang memperbarui perjanjian lama, kan dia bilang Iya. aku tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Bukan meniadakan, tapi dia memperbaharui. Jadi yang salah, yang kami rasa, yang masih yang salah, yang kami Hah? percaya, yang kami masih percaya dengan nenek moyang, doktrin, dogma. Tunggu kakak, aturan. izin. Di dalam Taurat ada kesalahan. Kami kan masih suka sina, kami kan masih suka hujat, kami kan suka maki, kami kan masih suka nyindir orang. Maksudnya Iya. perilaku Iya, orang. perempuan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Di Katolik, kalian yang saudara tiri Pak Bastian boleh ngomong, tapi buka kamera. Kalau nggak buka kamera, kita nggak bisa. Kita saling menghargai di sini, karena takutnya nanti menghujat. Ujung-ujungnya korban akun aku jadi tumbal. Oke, kita sapa dulu Kak Rizka. Kak Rizka, mohon kalau bisa buka kamera, biar kayak Pak Bastian sama aku. Halo, salam Kakak Rizka. Salam dari Oke, salam. Ya. Yang bicara aku besarkan ya, yang tidak bicara aku kecilin. Oke. Kak Rizka, selamat datang di room aku. Room ini adalah room tempat diskusi lintas agama. Jangan menghujat, karena aku adalah orang yang mampu membalaskan setiap penghujatan tanpa perlu menghujat balik. Tetapi aku mau kita diskusi baik-baik, biar kita dapat hikmah, biar kita dapat ilmu. Nah, jadi kakak, siapapun teman-teman non-muslim, terkhusus beragama Kristen dan Katolik, di sini diizinkan bertanya sama aku tentang agama aku Islam, atau tentang tema yang aku angkat dari perkataan Edis bahwa Tuhannya umat Kristiani punya Tuhan. Nah, tadi Bapak Bastian dari Katolik juga sudah mengiyakan kalau Yeshua itu adalah bukan Tuhan, tetapi wakil Tuhan, nabi Tuhan yang diutus Tuhan, yang memang punya Tuhan. Nah, kalau Kak Rizka sendiri gimana nih? By the way, Kak Rizka agamanya Katolik atau Protestan? Silakan. Iya, Shalom. Terima kasih, luar biasa. Saya tertarik masuk di room. Tadi saya baru selesai bahas dengan Pak Yusuf ya.
dengan Pak Yusuf juga di room sebelah baru selesai ini. Oke, selamat datang kakak. Iya, saya Protestan. Saya Protestan. Itu tadi saya ada typing tuh. Tuhan itu tidak menciptakan agama. Tuhan itu esa. Tuhan itu satu. Yang kakak Hot sembah, yang saya punya saudara dari Katolik sembah, yang saya sembah, itu satu. Menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Itu iman saya. Itu kepercayaan saya seperti begitu. Tuhan esa. Itu. Oke, kalau Tuhan kakak Rizka namanya siapa? Allah. Kita sebut Allah ya. Allah. Oh, menyebutnya Allah. Iya. Itu Allah. Oh. Dan Tuhan yang kakak sebut dengan nama Allah ini berwujud apa? Oke, saya kasih ilustrasi ya buat teman-teman yang Boleh, ada di boleh, grup boleh. maupun yang ada typing Boleh, di bawah. Ayo angkat jarinya. Angkat Tepuk tangannya. tangan buat Ayo. Kalau bisa Iya, on iya, cam. oke. Bapak Bastian bisa on cam, on cam. Saya kasih ilustrasi ini, Iya. kita punya tangan, hembus nafas. Iya, oke. Hembuskan nafas. Oke, tiup. Tiup ya. Mm-mm. Apa yang dirasakan? Dingin, kena Angin angin. kan? Angin kan? Bisa Iya. dipegang? Uh-uh. Bisa dipegang tidak? Nggak bisa, nggak bisa, Bisa dilihat, Nggak bisa. nggak bisa tapi bisa dirasakan. dirasakan. Itu Allah Wah, seperti itu. mantap kali, Itu Allah keren sekali ya. Itu Allah seperti begitu. Kenapa saya bilang kita tidak bisa pegang? Karena Dia Maha Kuasa, Dia Ilahi, Dia Kudus, Dia mulia. Kenapa kita tidak bisa lihat? Karena kita makhluk yang berdosa. Kita tidak suci seperti kita. Keren sekali ya. Itu ilustrasi saya ya. Itu ilustrasi ini saya biasa pakai buat anak-anak saya, buat pemuda-pemuda serta kaum ibu-ibu ya. Itu Tuhan. Cara saya, iman saya yakin Tuhan seperti itu. Sekali lagi, ayo once again, hirup napas, hembuskan, hirup napas, hembuskan. Kita tidak bisa pegang, Oke. kita tidak bisa lihat, Betul tapi kita bisa sekali. merasakan. Ya, itu Tuhan, dan nafas yang saya dan saudara hirup itu sudah yang Tuhan kasih. Ya, buat saya, buat Oke. saudara itu Tuhan kasih, itu roh yang kudus, yang suci, yang Tuhan hembuskan untuk debu tanah yang berdosa ini, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang hidup ya. Itu pertama Iya, ya. Itu penjelasan Iya. saya ya. iya. Saya mau berbagi juga, Bunda Rizka ya. Sebenarnya kalau di dalam Islam ya, kami mengenal Tuhan itu Tuhan yang laisa kamitslihi syai'. Maksudnya dalam bahasa Arab itu ya Kak, Tuhan yang laisa kamitslihi syai' itu artinya adalah Tuhan yang tidak menyerupai makhluk apapun. Mungkin kita berbagi ya, mungkin kita boleh berbeda, tapi di sini kita kan edukasi ya, memberikan sudut pandang dari agama masing-masing. Ada Kakak Rizka dari Protestan, ada Bapak Bastian dari Katolik, saya dari Islam tentunya. Saya mau membacakan satu Al-Quran ya, Quran surah Luqman ayat 25. Saya bacakan, dan sungguh jika engkau Muhammad tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Apa yang Kakak Rizka lakukan barusan itu mengatakan bahwa Tuhan pencipta alam semesta itu dipanggil dengan Allah dan Dia tidak terlihat dan tapi bisa dirasakan kekuasaannya. Itu ternyata memenuhi apa yang Allah katakan dalam Quran surah Luqman. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu ini buat Ibunda, buat Kakak Rizka nih. Semoga ini. Tapi boleh saya agak sedikit mungkin bertanya dari penjelasan Kakak Rizka, bukan bermaksud untuk berdebat, tapi hanya ingin tahu cara memahami. Bolehkah? Silakan. Oke, kalau tadi Bapak Bastian mengakui bahwa Yeshua itu bukan Tuhan, tetapi wakil Tuhan, dan tema kita adalah Tuhannya umat Kristiani punya Tuhan. Kalau Kakak Rizka sendiri menganggap Yeshua yang terlihat itu Tuhan atau bukan? Kalau saya diajarkan gitu, kami punya Tuhan yang satu tapi wujudnya tiga ya. Oh, Angin tadi, ilustrasi angin tadi itu berarti Allah.
Allah ya, Tuhan yang Maha Esa itu Allah itu, amin. Oh, Oke, dia mau mewujudkan seperti kami manusia ini tidak bisa. Kami manusia ini tidak sempurna. Kami najis, kami kotor, kami berdosa, tidak bisa. Dia roh, angin ya. Tadi ilustrasi angin itu sehingga dia harus menggunakan media. Medianya apa ya? Manusia, si Yesus itu, Allah Bapa, Allah Anak itu, Yesus itu, dan Roh yang Kudus. Roh yang Kudus itu angin ya, ilustrasi angin. Dia ada di setiap pribadi kita ya. Dia ada di setiap pribadi kita. Roh yang baik, cinta kasih, damai, menghargai, kata-kata yang baik. Itu roh yang baik itu ada. Kasih, sukacita, kasih, murah hati, itu ada, berbagai-bagai roh itu ada. Jadi Tuhan itu satu. Yang saya percaya Tuhan itu satu. Kalau orang dibilang reinkarnasi dari Tuhan, itu wujudnya itu manusia, Yesus itu Tritunggal ya. inkarnasi maksudnya mungkin ya, inkarnasi. Ya, seperti begitu. Oh begitu. Jadi pemahaman Kakak Rizka ini yang tiga itu wujudnya, tapi Tuhannya tetap satu begitu. Tetap dia satu. Tetap Dan Yesus termasuk Tuhan. Yesus itu dia menjelma menjadi manusia. Tuhan ada di Yesus itu. Oh maksudnya dia media yang dipakai Tuhan. Dia alat ya, dia alat. Oh dia alat yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan, menyatakan dirinya, mungkin begitu bahasanya kali. Oh, itu keyakinan yang diimani oleh Kakak Rizka. Ya. Oke, teman-teman, menarik ya, di sini kita berbeda-beda. Satu room, ada Katolik, ada Protestan, ada Islam. Room saya, teman-teman, Kakak Rizka dan Bapak Bastian harus tahu, room saya ini sebenarnya tupoksinya adalah edukasi. Maksudnya kami ingin mengizinkan teman-teman yang mungkin mampu menjelaskan keyakinannya, asal dia tidak menghujat saja, dikasih tempat. Tetapi sebetulnya kami berharap apa yang disampaikan oleh Pak Bastian dan Kak Rizka itu kita minta penyertaan dari dalilnya kalau bisa, supaya tidak ada terjadi tuduhan nanti ini asumsi sendiri seperti yang Bapak Bastian katakan, setiap orang nanti menafsir sendiri. Nah, jadi mungkin supaya lebih betul-betul edukatif apa yang kita lakukan malam kali ini, mungkin saya menyerahkan kembali ke, sebelum Kak Rizka, ke Pak Bastian. Pak Bastian mau menjelaskan lagi atau mau bertanya sebelum saya ke Kak Rizka lagi? Cukup ya, berarti Pak Bastian mesti standby dulu. Teman-teman jangan lupa di tap-tap layar, di share-share ulang akun ini, akun TikTok aku tuh cuma 2 yang masih aktif, yaitu yang aku pakai bicara sama yang live streaming ini. Teman-teman bantu untuk share-share ulang dan juga tap-tap layar, dan juga di follow akun cadangan ini untuk live streaming. Insya Allah kalau akun ini aman dari bombardir TikTok, kita pakai live streaming terus. Oke, Kak Rizka, sekarang saya mau fokus bertanya. Berarti Kakak sepakat tidak kalau Edis berkata Tuhan orang Kristen itu punya Tuhan? Menurut Kakak Rizka, bagaimana itu pendapatnya tentang pernyataan Edis begitu? Hanya orang Kristen punya Tuhan. Karena Edis di sini merujuk kepada Yeshua yang adalah Tuhannya umat Kristen, yang ternyata punya Tuhan yaitu Bapa. Nah, kalau pendapat kalau Bapak Bastian tadi sepakat, memang Yeshua bukan Tuhan, tetapi yang Tuhan adalah Allah, tetapi Allah mengutus Yeshua ini sebagai wakilnya, sebagai nabi, dan itu juga dibenarkan oleh perkataan Yeshua sendiri. Nah, kalau Kakak Friska kan mengimani Yesus ini media yang dipakai Tuhan. Nah, kedudukan Yeshua ini setara dengan Tuhan atau di bawah Tuhan menurut Kakak Rizka? Yesus itu dialah Tuhan, bukan manusianya ya, tapi nilai-nilai cinta kasih, keteladanannya, apa yang dia kerjakan, apa yang dia laksanakan, itu bukan manusia ini, tapi
roh yang ada di dalam itu. Karena memang Oh, dia bersumber dari bukan Allah. tubuh manusianya. Iya, Tubuh manusianya bukan Tuhan, tapi roh di dalam dirinya yang Tuhan gitu. iya. Paham ya? Paham ya? Paham, paham, saya paham. Berarti kalau tubuh manusianya bukan Tuhan, ketika dia meninggal wafat di tiang salib, berarti kakak Rizka itu ditebus sama tubuh manusia, bukan sama Tuhan ya, bukan tubuh Tuhan gitu. Aku ditebus dengan darah yang mahal. Dan bukan aku saja, Darah manusia. tapi rival juga darahnya Tuhan. Itu darahnya Tuhan, bukan Tunggu, saya. bentar. Saya masih bingung di sini. Mungkin di sini kebingungan saya. Karena tadi kakak Rizka bilang bahwa tubuhnya itu bukan Tuhan, maka yang mati itu kan tubuhnya, bukan Tuhannya yang mati. Berarti yang menebus itu tubuh manusia, darah manusia, bukan darah Tuhan kan? Kalau darah Tuhan yang menebus berarti Tuhan mati gitu. Gimana cara memahaminya, kakak Rizka? Saya kasih paham ya, kenapa pada hari ketiga tuh dia bangkit. Saya mengajak pola pikir kita. Kenapa pada hari yang ketika Yesus itu bangkit? Ya, karena memang benar Roh Allah, keutuhan Allah, keilahinya Allah ada pada dia, ada pada dalam dirinya ya. Kalau dia manusia biasa seperti saya dengan saudara, tidak mungkin dia bangkit, tidak mungkin dia hidup, ya. Tapi karena ya benar, dia anak Allah, dia utusan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, sehingga pada hari yang ketiga dia hidup dan dia bangkit. Itu ya, paham sampai di situ paham ya? Sampai di situ paham, tapi yang ini saya belum paham. Apa yang Kalau tubuh kemanusiaannya itu bukan Tuhan, yang mati kan tubuh kemanusiaannya kan di tiang salib. Iya, Berarti Dan- kakak Rizka ditebus sama tubuh. Nggak, maksudnya kalau yang mati itu tubuh kemanusiaannya, berarti darah yang mengalir itu darah manusia, bukan darah Iya. Tuhan kan? tidak, itu Tuhan, dia anak Allah ya. Yesus itu anak Allah. Oh, berarti Tuhan yang mati berarti. Iya, iya. Oh, Tuhan yang mati. Oh, jadi tubuhnya itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Maksudnya tadi kan kakak Rizka bilang tubuhnya bukan. Saya di sini agak kebingungan. Cuman ini aja, yang lain saya paham. Bingung tadi di kakak bagian Rizka bilang mana? tubuhnya Bingung di bagian mana? di bagian yang tadi, tubuhnya Yeshua bukan Tuhan, tapi roh di dalam dirinya. Masalahnya yang mati kan tubuhnya, bukan rohnya. Kalau tubuh itu adalah tubuh Tuhan, berarti yang mati Tuhan dong. Atau gini deh, mungkin pertanyaannya gini deh. Ketika Yeshua mati itu dia mati sebagai Tuhan atau sebagai manusia biasa, kakak Rizka? Dia kan media, dia alat. Sesungguhnya yang bertahta, yang berkuasa, berdaulat atas dia, di dalam dia kan Allah, roh Allah. Ya, jadi waktu dia meninggal itu meninggal sebagai alat Tuhan atau meninggal sebagai Tuhan? Anak Allah kan? Bukan Tuhan berarti. Iya, anak Allah. Cuman mati sebagai anak Allah, bukan mati sebagai Allah. Ya. Kau paham kalau kau baca, sabar, kalau kau baca di hadismu, Maria melahirkan Yesus itu kan roh, bukan dari karena Enggak. bukan karena hubungan dari Tidak, dia kan tidak roh. ada dalil. Ya, Tidak ada dalil dia melahirkan dari roh, tidak ada. Tapi Nabi Isa itu ditiupkan ruh ya, kepadanya. roh kan, sepakat kan roh kan? Ditiupkan ruh sih, saya juga ditiupkan ruh. Iya, roh kan, dibilang roh kan? Iya, ditiupkan ruh ke tubuh daging supaya hidup, karena kalau nggak ada ruh dalam daging jadi mayat. Iya. Itu makanya tadi saya sudah jelaskan toh. Tuhan Maha Kuasa, Maha Tinggi itu dia tidak bisa turun dengan kemuliaannya, dengan kekudusannya, kesuciannya ke bumi ini, tidak bisa. Dia butuh media. Ada perantara. Dia butuh media. Perantara. Jadi memang Tuhan jadi Tuhan membutuhkan gitu. Tuhan membutuhkan media. Iya, perantara. Itu tidak bisa Nggak, di maksudnya, binatang kan? Kakak Rizka, Tidak bisa di binatang. nggak, maksudnya, kan? Tidak bisa di berarti kalau tidak ada manusia yang dijadikan Tuhan ini, Tuhan tidak bisa mengampuni dosa. Harus butuh banget gitu. Sebagai Tuhan ada dia media. butuh. Harus ada media. harus ada. jalan. Iya.
Jadi kalau tidak ada media itu Tuhan tidak bisa mengampuni manusia ya gitu. Dia maha pengasih, dia maha pengampun, tapi harus ada jalan, harus ada jembatan penghubung antara manusia dengan Allah. Itu. Yang Yaitu mengharuskan Yesus. ini siapa Kak Rizka? Yang mengharuskan harus begini harus begitu tuh siapa Kak? Ini ajaran kami, ini iman kami. Oh, iya, 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 iya. Ajaran kami. Baca Oke, Bible, oke, saya oke. percaya, yakin dan percaya pasti kau juga sedang membaca Bible, saya Hampir percaya. hampir Ya. tiap hari saya baca Bible. Tapi saya tidak menemukan pernyataan dalam Bible Tuhan harus jadi manusia untuk menebus dosa. Belum ada saya ketemu. Mungkin Kakak Rizka tahu ayatnya di mana biar saya tahu gitu. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Bapa Saya itu sepakat Allah. ayat itu. Iya, Allah ya. Iya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada Iya, saya paham. Ya, tidak dengar baik-baik. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu paham ya? Elia sama Henok, Elia udah paham. Elia dan Henok kan sudah ke surga tanpa Yesus. Itu gimana mereka di ceritanya? perjanjian lama. Mereka di perjanjian lama ya. Oh, berarti Mereka pernyataan perjanjian Yesus lama. itu hanya untuk di perjanjian baru, bukan untuk selama-lamanya gitu. Yesus datang untuk memperbaharui, merubah doktrin, merubah kesalahan, menebus dosa, Hah? meluruskan yang Merubah salah. kesalahan. Ya, Maksudnya doktrin, merubah kesalahan, merubah doktrin kesalahan agama, siapa? aturan, tata gereja, dogma, aturan-aturan, apa tata cara umat perjanjian lama. Yesus datang memperbaharui. Dia memperbaharui ya. Untuk Yesus datang memperbarui perjanjian lama, kan dia bilang Iya. aku tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Bukan meniadakan, memperbarui. tapi dia memperbaharui. Jadi yang salah, yang kami rasa, yang masih yang salah, yang kami Hah? percaya, yang kami masih percaya dengan nenek moyang, doktrin, dogma, Tunggu kakak, aturan. izin. Di dalam Taurat ada kesalahan. Kami kan masih suka zina, kami kan masih suka hujat, kami kan suka maki, kami kan masih suka Perilaku. nyindir orang. Maksudnya Iya. perilaku Iya, orang. perlakuan. Oh, kirain hukum Taurat yang diperbaiki, yang diperbarui. Itu Jadi seperti itu. ketika Yesus datang ke dunia, dia mati di tiang salib, bukannya manusia tetap jahat dan berzina, Bu? Nggak ada yang sempurna kan, tetap kan? Benar, kita kan bukan Tuhan, kita kan bukan Allah, kita ini manusia. Terus katanya tadi memperbaiki, nggak jadi diperbaiki atau gimana? Enggak, dengar dulu, kita kan bukan bicara Yesus ya, ini kita bicara kita manusia berdosa ini. Selama kau dengan saya masih tinggal di dunia ini, pasti dosa itu masih ada. Pasti kita diperhadapkan dengan dosa, pasti kita diperhadapkan dengan berbagai macam cara. Pasti. Terus waktu Yesus datang ke dunia memperbaharui, dia memperbaharui apa? Itu karya penyelamatan, itu nubuatan. Kalau baca di kitab Yesaya itu sudah nubuatan para nabi. Jadi kehadiran Yesus tuh sudah dinubuatkan oleh kitab para nabi. Jauh sebelum Yesus hadir tuh sudah ada. Kalau baca di kitab Nabi Yesaya tuh sudah ada, para nubuatan nabi tuh sudah ada. Ya, Nubuatan untuk Tuhan datang atau nubuatan untuk Nabi? nubuatan untuk Yesus datang sebagai juru selamat, sebagai the Sebagai- passion of the Christ, the passion of the Christ, sebagai apa? Kalau saya bilang historis makers, pembuat sejarah ya. Yesus. Maksudnya pembuat sejarah ini orang atau Tuhan? Juru selamat kan? Juru selamat kan, kalau juru selamat juga banyak di dalam perjanjian lama. Mosia, seperti ada Ehud, ada Musa. Nah, mereka kan manusia, bukan Tuhan. Ya, mereka nabi, Iya, nabi. Nah, kalau Yesus dinubuatkan jadi apa? Jadi nabi atau Juru jadi selamat. Tuhan? Juru selamat. Kalau Iya, di kitab dari- dengar, kalau di kitab pun dibilang pemberi jalan lurus. Itu Yesus Kristus itu. Bukan, bukan Isa pemberi jalan yang lurus. Isa Al-Masih. Iya, iya betul. Enggak, yang saya masih belum paham ini,
tadi masalah daging Yesus saya juga masih belum paham, tapi ya udahlah. Tapi saya kembali ke ini aja deh. Jadi yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu, ini banyak sebenarnya pertanyaan dari penjelasan Kak Rizka yang saya belum mengerti, mumpung Kak Rizka sabar menjelaskan ya. Pertama, tadi daging Yesus itu bukan Tuhan, tapi yang mati kan dagingnya. Tapi yang dikatakan darahnya tetap darah Tuhan. Ini saya masih bingung. Yang kedua adalah ketika katanya dia dinubuatkan. Nah, yang dinubuatkan ini saya masih bertanya dan bingung, Tuhan atau nabi? Nah, jadi menurut Kak Rizka itu Yesus ini datang ke dunia itu sebagai Tuhan atau sebagai nabi sih? Tuhan, dia Tuhan. Oh, jadi dia dinubuat, berarti di dalam perjanjian lama ada nubuatan Tuhan turun ke bumi gitu. Eh, dia apa ya? Seperti tadi kita saudara-saudara dari Katolik sudah jelaskan itu, di sini saya tidak perdebatkan untuk Oke, apa nggak apa-apa. iman dan lain-lain, tapi saya percaya ketika saudara buka room, undang kita naik untuk membuka Iya, iya. mindset cakrawala kita. Oke, tidak apa-apa. Kita saling belajar, tapi dengar ini Iya, penting iya. kita dulu. Saya percaya pasti Iya, Roh Kakak. Kudus dia akan mengajar, dia akan menolong, dia akan menopang. Tuntun Kakak Hots ini, Kakak Hots pasti mengerti. Iya, tepuk tangan buat Kakak Rizka ya, luar biasa pemaparan beliau. Oke, mungkin sebelum kita, sepertinya sudah banyak sekali yang ingin bergabung bersama kita, tapi saya tidak bisa menaikkan banyak orang, teman-teman, harus bergantian nih. Nah, tapi saya masih tertarik dengan Kak Rizka dengan Pak Bastian, dua-duanya sama-sama baik, santun, penjelasannya bagus. Mungkin saya serahkan ke Bapak Bastian lagi nih. Pak Bastian, ada yang mau dijelaskan lagi mungkin Pak Bastian? Karena di bawah juga ada yang mau naik, silakan. Baik, Kariska, Karifa, terus Kariska. Saya besarkan Bapak Bastian ya. Kalau bisa buka kamera lebih bagus biar kita enak. Oh ya. Baik, saya ambil kesimpulan aja ya. Yang punya room, Karifa, terus sama Kariska. Jadi penjelasan di atas itu menuntun kita untuk saling membuka pikiran, ya kan? Membuka Betul, pikiran, ya kan? Kita nih dari Kariska bilang Tuhan Allah Bapa di surga, kalau di Muslim Allah, kalau kita Allah, ya kan? Itu tidak mengajarkan bahwa kita itu untuk menjurus ke mana agama yang baik, ya kan? Tapi menjurus ke keyakinan kita yang baik gitu loh. Keyakinan kita yang baik, ya kan? Keyakinan kita yang baik terus berbuat baik, ya kan? Ibaratnya kita tanpa perbuatan, kita tanpa sedekah, kita nggak bisa jadi manusia yang baik gitu loh, ya kan? Ya seperti itu. Nah, jadi ini kesimpulan terakhir mungkin Kak Rifa mungkin lebih ke logika ya. Kalau menurut saya kalau lebih ke logika. Jadi kuasa Tuhan itu lebih maaf ya Kak Rifa. Saya paham. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Saya lebih ke dalil dan logika sebenarnya sih Pak. Ya. Maksudnya saya pelajari tuh tadi. Betul. Silakan. Gini, Sorry. Jadi gini Kak Rifa, jadi mungkin kita ini berdebat mungkin jadi seperti Kariska bilang kita ini dibuat dari debu, ya kan? Kita ini kan dibuat dari tanah, ya kan? Kuasa Tuhan membuat bumi ini akan seperti di perjanjian lama antara Adam dan Hawa. Saya membuat Adam dan Hawa beranak cuculah dan memperbanyak semua yang ada di dunia ini, dan itu akan menjadi faedah buat kita semua. Saya begitu, pikiran Tuhan seperti itu. Jadi mungkin kesimpulannya itu Karifa sama Kariska. Jadi kuasa Tuhan itu adalah segala-galanya. Mungkin dia pakai Nabi Muhammad sebagai, ya kan, sebagai wakilnya dia di bumi, atau dia pakai Yesus Kristus sebagai wakilnya dia di bumi gitu loh.
itu mungkin penafsiran itu yang selalu didoktrin oleh bapak-bapak apa namanya yang sudah mendahului kita. Jadi kita tetap percaya kita satu Tuhan gitu lah, yaitu Allah Bapa di surga. Gitu aja mungkin. Iya. Terima kasih, selamat malam. Iya, Ya Kariska, kalau sama-sama. saya boleh tahu ini dari gereja mana nih Kariska? Maaf. Bapak hormat, saya lahir, keluarga saya memang backgroundnya kami GKI Pengharapan Oh, GKI. Jayapura, Bapak. Oh ya, siap. Jadi Iya. tidak terlalu ini kan. Jadi begini Kariska, mohon maaf saya bukan menjelekan Kristen Protestan, itu kan saudaranya kita kan bersaudara. Tapi ada banyak gereja yang istilahnya kan sudah menafsir terlalu banyak itu. Jadi kan sudah kayak apa ya? Sudah tidak bukan gereja lagi gitu loh. Nah, jadi sudah kayak kemana gitu loh, sudah mendefinisi yang beda-beda. Jadi mungkin ya itulah mungkin haknya dia kan, ya udah. Tapi kan kita tetap berada dalam hak satu Tuhan gitu, yaitu Allah Bapa di surga. Ya, itu aja Kak Iya. Iva. Terima kasih dulu. Ini saya udah follow Bapak Bastian. Nanti Bapak Bastian kalau saya live streaming lagi, saya kalau tidak sempat untuk share, naik saja. Kalau memang di follow juga akun saya, mana tahu bermanfaat. Kalau ingin membagikan Oh, ya. lagi perspektifnya atau ilmunya, boleh lagi di sini. Terima kasih, salam hormat buat Bapak Bastian yang luar biasa, santun, dan kita bisa buktikan diskusi lintas agama bisa dilakukan dengan cara santun luar biasa. Oke, itu Pak Bastian, terima kasih banyak. Oke, ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya naik? Yang lain yang naik bergantian dulu ya. Kita bergantian di sini. Kita kasih kesempatan teman-teman semua untuk bicara. Terima kasih. Pak Bastian mau standby atau mau turun? Boleh saya turun, Pak. Oke, Ya, Pak, terima kasih sekali banyak. sudah Kita dapat turunkan pencerahan, dengan sudah bisa hormat. saling sharing di sini. Sama-sama. Saya Sama-sama. senang kalau debat kayak gini, akhirnya bukan debat kusir, Iya. istilahnya kan kita memberikan solusi, opini Iya, yang baik. betul-betul. Ya kan kita saling Iya. tukar pikiran gitu lah. Betul. Ya. Betul. Saya begini, Oke, saya- terima kasih saudara banyak. Saya banyak Muslim soalnya di Iya. kampung. Ya benar. Kita kan Oke. lahirnya kan berkeluarga sama Muslim, jadi tidak ada perbedaan. Jadi kita Iya, satu iya. di mata Tuhan. Itu aja. Sip. Keren, Terima kasih, keren. selamat malam, Mbak Rifa. Oke, sama-sama Pak Bastian. Oke, kita naikin satu sebelum kita lanjut dengan Kak Rizka yang masih standby di sini untuk menjelaskan tentang kekristenan. Yang naik tolong sopan, karena kalian sopan kami pun segan ya. Jadi di sini kalau kalian tidak mengerti lebih baik bertanya. Kalau kalian paham boleh. Naik ke sini harus bisa buka kamera. Kalau tidak bisa buka kamera harus turun. Darlan bisa buka kamera? Halo, Darlan bisa buka kamera? Kalau tidak boleh naik di komal ini. Yang naik di sini harus yang bisa buka kamera. Gimana? Mau buka kamera tidak? Lumayan kan itu, malas. Halo Darlan, saya hitung sampai 3. Kalau tidak bisa buka kamera, saya turunkan 1, 2, 3 di bawah ya. Sorry ya teman-teman Kristen ya. Ada kewajiban yang harus saya terapkan demi kenyamanan akun saya supaya tidak gampang di ban. Tolong dibuka kameranya karena kita ini bicara tentang agama supaya kalian bisa bertanggung jawab dengan yang kalian ucapkan. Oke. Baik, kita naikin lagi non muslim. Oke. Kakak Rizka mau bertanya tentang Islam atau mau menjelaskan atau mau diskusi dengan saya atau bagaimana? Saya mau tanya, percaya tidak bahwa Yesus itu jalan kebenaran dan keselamatan, pemberi jalan lurus ya? Kalau di Muslim bilang Isa Al-Masih, ya. Percaya tidak? Oke. Kak Rizka, kita nanti kalau bicara dibuka kamera ya biar enak. Oke. Saya percaya dia adalah jalan keselamatan untuk Bani Israel, atau tepatnya seperti yang dia katakan untuk domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Itu setidaknya perkataan dia sendiri mengatakan begitu. Oke. Untuk Bani Israel. Percaya ya? Percaya? berarti? Percaya, saya percaya. Nice. Iya. Kalau kakak Rizka percaya apa yang dia ucapkan sepenuhnya?
Saya terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia penebus, dan dia pemberi jalan keselamatan untuk kehidupan kekal surga ya. Itu iman saya. Nah, kalau perkataan dia di Matius pasal 7:21, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapakku, itu Kakak Rizka percaya seperti apa yang dia ucapkan. Iya. Iya, artinya kita tidak munafik ya. Tuhan tidak lihat dari apa yang kita bicara, apa yang kita ucapkan, tapi lebih kepada keimanan ya, yang keluar dari hati kita, tindakan kita, itu. Berarti ketika Yeshua berkata yang masuk surga adalah yang mengikuti kehendak Bapa di surga, maka perintah Allah Bapa menuhankan Yeshua itu ada di mana? Datanya atau dalil atau perintahnya? Itu tadi saya ada bilang itu, akulah jalan keselamatan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ya. Kalau jalan itu berarti kan bukan tujuan, Kak, setahu saya. Kalau Allah Bapa kan tujuan. Ya, Bukankah semua nabi-nabi jalan kan? Berarti Ya. yang saya tanya ini kan adalah jawaban tentang perintah menuhankan. Kalau akulah jalan kebenaran dan hidup itu kan bukan pernyataan untuk menuhankan dia kan, tapi untuk menjadikan dia sebagai jalan menuju Bapa kan. ya. Nah, jadi yang saya tanyakan ini adalah ketika dalam Matius pasal 7 nomor 21 Yeshua bilang yang masuk surga adalah yang menjalankan perintah Allah Bapa, maka yang saya tanyakan ini Allah Bapa memerintahkan untuk menjadikan Yeshua sebagai Tuhan itu di mana itu perintahnya? Dia itu juru selamat. Kalau saya tuh dia juru selamat. Tidak ada cara lain. Tidak ada jalan lain selain Yesus harus mati. Yesus harus disalibkan untuk menebus saya dengan saudara punya dosa supaya keselamatan itu berlaku atas kita. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Maksudnya tidak ada jalan lain ini, pertanyaan saya adalah menjadikan dia sebagai Tuhan atau menjadikan dia sebagai jalan menuju Allah Bapa. Karena kalau nabi-nabi itu kan jalan. Dia jalan keselamatan. Dia jalan keselamatan. Sebagai Tuhan atau sebagai nabi? Mau dibilang nabi tidak ya, tapi keteladanannya, kehidupannya, contoh-contoh cinta kasihnya, kelemah lembutannya, nilai-nilai yang dia tanamkan itu yang kita ambil. Enggak, gini Kakak Rizka, saya menghargai penjelasan Kakak Rizka, sangat-sangat menghargai. Tetapi kalau kita dalam konteks dialog lintas iman, di mana di sini konteksnya yang menonton itu bukan hanya kita dari sisi beragama masing-masing dan banyak orang menonton, maka supaya kebenaran itu lebih universal atau lebih absolut, harusnya tuh saya bisa melihat bukti dalam Bible bahwa memang ada perintah dari Allah Bapa untuk menuhankan Yeshua. Karena kan Matius 7:21 mengatakan yang masuk surga itu yang mengikuti kehendak Bapa. Kapan Bapak pernah berkehendak untuk menjadikan Yeshua sebagai Tuhan? Kalau sebagai jalan, ya saya percaya dia sebagai jalan, tapi bukan sebagai Tuhan. Karena nabi-nabi itu memang jalan menuju kepada Tuhan. Tanpa nabi-nabi kita tidak pernah tahu siapa Tuhan. Karena kan Ulangan 18 ayat 18 mengatakan nabi itu di mana dia membawa firman Tuhan. Melalui nabi kita bisa kenal dengan Tuhan. Nah, jadi yang saya tanya itu Kak Rizka, ketika Yesus mengatakan yang masuk surga itu bukan yang menuhankan dia, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Maka pertanyaannya, perintah untuk menuhankan Yeshua seperti yang Kakak imani ini di mana gitu? Itu sih pertanyaannya. Maksud Kakak Rifa ini mentuhankan Yesus? Iya, kan saya basicnya itu Matius 7:21. Sekali lagi saya ulangi, kalau salah nanti dikoreksi, tapi setahu saya memang begitu bunyinya. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Artinya betul. Nah, Kakak Rizka ini kan melakukan sesuatu
untuk supaya selamat. Salah satunya yaitu menuhankan Yeshua. Maka pertanyaannya, ketika yang masuk surga adalah yang mengikuti kehendak Bapa, maka kapan Bapa pernah memerintahkan manusia untuk menuhankan Yeshua? Sehingga apa yang Bunda Rizka lakukan ini adalah hal yang diperintahkan Bapa dan layak untuk bisa masuk ke surga, karena telah mengikuti kehendak Bapa. Karena kalau tidak ada Bapa perintahkan menuhankan Yeshua, maka Kakak Rizka telah melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Bapa. Gitu loh, itu poinnya. Mungkin Kakak Rizka cari dulu ayatnya. Kita sapa dulu saudara kita XX. XX bisa buka kamera nggak, bro? Soalnya kalau nggak buka kamera nanti kena ban akun kita, ya. Oke, siap. Sabar-sabar, saya pakai baju Oke. dulu. Boleh pakai baju dulu, pakai jaket, pakai baju, pakai topi juga boleh, terserah. Ya, Uni, teman-teman jangan lupa ya, Dek. maaf, Uni. Ya, Dek. Ini saya minta maaf, saya tidak mengikuti tema, tapi saya hanya boleh bertanya di luar tema ini, hanya bertanya saja, saya tidak bertanya. Boleh, boleh. Bertanya dan belajar. Boleh. Boleh, aman sampai besok pagi boleh nanya kalau sanggup. Saya sampaikan dulu kepada netizen yang menonton teman-teman, pengalaman pribadi ya. Satu hari ini saya sudah kehilangan 5 akun TikTok. Ternyata saya lihat, belajar dari akunnya Bang Zuma, akunnya Ustadz Yusuf PI, akunnya Bang Loading, mereka itu akunnya bisa bertahan kuat. Dan akunnya itu bagus ya, bahkan penontonnya sampai 5 ribuan. Nah, kenapa saya lihat metodenya itu adalah semua yang naik ke Komal itu buka kamera supaya menghindari penghujatan. Yang kedua, tidak terlalu banyak orang biar tidak dianggap sebuah live streaming yang membuat kerusuhan. Nah, saya mau mencoba itu malam ini ya. Caranya adalah saya cuma naikkan akun saya untuk bicara satu, akun ini live streaming ini satu, dan akun teman-teman Kristen kalau bisa tuh buka kamera. Nanti ketika teman-teman buka kamera, jadi kita bisa dideteksi TikTok betul-betul diskusi yang baik, sehingga tidak ada tuduhan perilaku kebencian seperti itu. Jadi yang di bawah minta naik, izin saya malam ini tidak naikkan dulu. Saya minta maaf dengan sangat. Insya Allah nanti kalau Komalnya sudah pulih, mungkin kita bisa naikkan teman-teman rame-rame lagi untuk sementara waktu ya. Dan yang non muslim bergantian, jangan semua rame-rame. Nanti terdengar suara saling sahut menyaut, dikira kita lagi berantem dan akhirnya di ban. Maka bergantian bicaranya satu persatu. Karena room ini prioritasnya adalah edukasi, begitu. Kakak Rizka sambil mencari, saya izinkan XX bertanya dulu ya, Kakak Rizka ya. Ada Nanti ini. Kakak Rizka Iya. kalau ada. Ada. Oke, silakan Kakak Rizka. Ini firman ya. Silakan. Kita punya firman ini terdapat di Yohanes 14. Sebentar ya, Yohanes XX ya. 14. Nanti kunci buka, besar saya Kakak Rizka. percaya. Yohanes 14 ayatnya yang ke Silakan. 5. Kata Yohanes Yesus 14. kepadanya, Yohanes 14 ayat Ayat 5 5. Kak. Oke, sebentar saya buka. kata Yesus, Yohanes 14 akulah ayat kelima. jalan Sebentar. dan kebenaran dan hidup. Tidak Itu ayat ada yang seorang Kakak bacakan pun tadi, yang kan? datang. Iya, tidak ada Iya, itu seorang ayat pun yang Kakak baca datang tadi. Dengar dulu. Yun nyimak Oke, dulu, boleh, Pak. hargai, nyimak dulu. Oke, Yang datang sorry. kepada Bapa, kalau tidak melalui aku, ini firmannya kita loh, ini ajarannya kita, ini imannya kita. Jadi ya Pak, tidak seorang pun yang bisa datang kepada Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Suci Mulia, kalau tidak melalui Jesus Christ ya. Itu makanya kenapa nubuatan kitab Yesaya bahwa Yesus akan mati tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit, dia menebus seluruh Di mana dosa itu? umat manusia ya. Saya maupun Maaf, saudara, Kak ini tadi Rizka. saya ada baca nih. Ini saya ada baca tadi. Sebentar, Akulah izin. Ya, izin saya tanggapi. Oke, izin saya tanggapi. Ayat yang Kakak Rizka bawa itu sudah Kakak Rizka bacakan. Sebenarnya saya tidak minta nomor ayat itu karena saya juga sudah sering baca ayat itu. Saya sudah jelaskan. Di situ memang Yesua mengaku sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Saya sebagai muslimah, gagal iman saya kalau saya tidak akui dia sebagai jalan keselamatan dan jalan kebenaran. Kenapa?
Yang namanya nabi itu adalah jalan, karena dialah yang membawa firman Tuhan sehingga kita bisa menuju kepada Tuhan. Saya sepakat itu. Tetapi yang saya minta adalah perintah Allah Bapa untuk menjadikan Yeshua itu sebagai Tuhan. Nah, itu yang saya minta sebenarnya. Mungkin Kakak Rizka salah paham. Nah, lalu ketika Kakak Rizka berkata tadi ada nubuatan di Yesaya bahwa Yeshua akan mati dan bangkit dari ketiga, Kakak Rizka, saya sudah 7 tahun diskusi lintas agama. Saya belum pernah menemukan ada ayat berbunyi Mesias akan mati dan bangkit dari ketiga, baik di dalam kitab Nevi'im, Taurat dan juga Ketuvim. Saya minta maaf kalau mungkin Kakak Rizka bisa menemukan ayat itu di dalam kitab Yesaya, silakan tunjukkan. Tapi biarkan dulu saudara XX bertanya ke saya sambil Kakak Rizka mencari ayatnya. Ya, jadi saya tidak minta ayat pernyataan Yeshua itu adalah jalan, karena itu saya imani. Tetapi setahu saya kalau kita ingin ikut jalan itu, maka kita ikuti apa yang diajarkan oleh Yeshua, bukan menuhankan dia. Karena mengikuti itu tidak berarti menuhankan. Menuhankan itu artinya apa? Mengabdi dengan sepenuh tenaga, meyakini bahwa yang diabdikan ini adalah pencipta alam semesta. Itu sepaham saya. Jadi Kakak Rizka cari dulu ayatnya tentang klaim tadi Yesaya ada nubuatan dia akan mati dan bangkit dari ketiga. Yang kedua adalah perintah Allah Bapa untuk menuhankan Yeshua supaya membenarkan Matius 7:21 Kakak Rizka berhak untuk masuk ke surga ya, yang disediakan oleh Yeshua di tempat Bapa di surga. Standby dulu Kakak Rizka, cari ayatnya dulu. Saya mau ngobrol dengan Eksek dulu biar Eksek bertanya dulu ke saya sebagai seorang muslim. Oke, seperti itu. Oke, Eksek, giliran kamu boleh bertanya. Silakan ajukan pertanyaan yang kalau saya tidak bisa jawab, saya tidak mau memaksakan diri untuk menjawab. Tapi kalau saya misalkannya bisa menjawab, saya belum ada dalilnya, saya akan jadikan PR. Silakan pertanyaannya. Terima kasih. Saya juga tidak mengerti Quran unik, tapi saya mau bertanya karena saya sedikit penasaran sama. Iya, boleh. Silakan, bro. Ini nge-freeze mungkin, bro. Apa namanya? Akunnya nge-freeze. Mungkin signalnya XX lagi bermasalah mungkin. Oke, XX nanti dia sering kena masalah di apa? Dia sering bermasalah di signal. Mungkin kita kecilkan dulu, teman-teman. Kita kecilkan dulu. Kita iklan lagi, teman-teman. Exact ada problem di signal, is okay, nggak apa-apa, nanti dia naik lagi ya. Buat teman-teman semua ya, belajar dari kesalahan yang lalu. Mohon dibantu akun ini agar di tap-tap layar, di share-share, di posting ulang, di follow supaya tidak gampang dirungkatkan atau ditombak. Nah, room saya hadiahkan untuk saudara non-muslim untuk mereka bertanya tentang agama saya dan bertanya tentang pemahaman saya terkait agama mereka atau pengetahuan saya tentang ilmu teologi, kristologi, islamologi. Boleh bertanya dengan tidak boleh menghujat ya, supaya room ini kondusif ya. Karena kita tupoksinya atau tugas pokok kita adalah edukasi. Nah, dan saya memberikan kesempatan kepada semua saudara non-muslim, kejawen, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, apapun agama kalian, apapun denom kalian, untuk bersuara di sini tentang keyakinan. Tapi saran saya adalah supaya kebenaran yang kalian anggap benar itu betul-betul valid, maka bawalah dalil. Apa itu dalil? Sandaran tentang apa yang diimani dan diargumenkan, supaya tidak menjadi nanti asumsi liar, yang mana kalau asumsi ini menjadi ajaran pribadi nanti ya, supaya lebih universal konteksnya. Nah, buat teman-teman di bawah yang muslim, maaf saya belum bisa naikkan ramai-ramai karena kalau terlalu banyak narasumber saya lihat itu berpotensi untuk ditombak. Seperti itu. Buat teman-teman yang non muslim juga di bawah ingin naik bergantian boleh, dengan catatan buka kamera, karena saya sudah mewajibkan seluruh tamu saya wajib buka kamera. Karena kalau tidak, saya tidak izinkan untuk berada di sini. Untuk menjaga kenyamanan kita, untuk menjaga supaya komal ini lebih kondusif.
ya kita harus sepakat untuk tegas agar tidak terjadi yang namanya penistaan, hujatan, caci maki, debat kusir, sehingga saya yang rugi nanti akun saya di-ban terus. Oke, seperti itu. Oke, saya naikin lagi. Yang non muslim yang ingin bergabung bersama saya silakan typing angka 3 di bawah atau angka 1, boleh 1 dan 3 terserah. Kalian pilih yang mana. Yang muslim nggak usah ikut-ikutan typing 1 ya, nggak usah ya. Biarkan saudara-saudara kita yang non muslim diskusi dengan saya malam ini ya. Karena saya lihat Allah mengizinkan kami, saya, Bang Loding, Ustadz Yusuf PI, itu diizinkan punya tanggung jawab menemani saudara-saudara kita non muslim untuk mengetahui tentang agama Islam. Kalau kita tidak memberitahukan, bagaimana mungkin mereka tahu? Karena pengetahuan mereka rata-rata itu dapat dari tendensiusnya mereka atau dari pihak-pihak yang sudah terpapar Islamfobia. Maka supaya mereka dapat informasi yang adil, kita yang bertanggung jawab untuk menjelaskan agama kita kepada mereka supaya mereka tidak salah paham. Oke, Kakak Rizka sudah dapat ayatnya? Belum. Saya cari di Bible ini, saya belum. Tidak masalah, Kakak Rizka boleh saya kasih waktu. Kalau tidak hari ini, besok boleh, besoknya lagi bersantai. Kakak Rizka boleh. Saya follow akun Kakak Rizka ya. Biar nanti Kakak Rizka ketika saya live streaming boleh bergabung, ada menjadi teman diskusi saya di sini. Saya senang karena tadi sebelum saya masuk di Kakak Rifa itu saya sama Bapak Yusuf. Oke. Pak Yusuf luar biasa. Pak Yusuf juga tadi temanya tuh tentang agama yang menumbalkan Tuhan ya. Luar biasa sekali tadi temanya tuh luar biasa. Kita sempat. Cuman itu seperti tadi kakak bilang tuh dia tidak sensitif ya, agak sensitif juga. Kalau kakak nih masih lumrah, artinya masih bisa kasih kita kepercayaan, kebebasan untuk bisa edukasi, toleransi, saling menghargai itu. Kalau saya intinya begini Kak, Tuhan itu satu, Tuhan itu sepakat, Tuhan itu satu. Tuhan itu satu, walaupun agama kita berbeda, ajaran kita berbeda, iman kita terserah mau berbeda seperti bagaimana, tapi toh yang kita sembah itu kan Allah, itu Tuhan, Allah, itu seperti begitu. Jadi luar biasa. Ya, sepakat. Mau bilang begini, ilustrasi itu ya, ilustrasi angin tadi tuh itu tetap akan Roh Kudus pasti akan mengajar, menuntun, pasti kasih pikiran-pikiran yang luar biasa buat kakak supaya kakak juga bisa jadi berkat di kakak punya sarayat, tetapi juga bisa jadi berkat untuk kita. Itu seperti begitu kakak. Terima kasih banyak, luar biasa. Jadi Kakak Rizka, kalau nanti Kakak Rizka sudah karena begini Kakak Rizka, kalau dalam ranah doktrinal internal kita tuh sudah paham bahwa kita punya pengajaran masing-masing, dimana kita lebih baik untuk menjalankan saja ajaran masing-masing. Namun ketika kita ada di ruang publik yang konteksnya adalah edukasi dalam ranah diskusi, maka hak dan kewajiban kita itu adalah bertanya bukti dan memberi bukti. Hak saya misalnya bertanya bukti, kewajiban memberi bukti dari semua statement atau klaim. Karena begini, dalam teori kebenaran itu ada namanya statement, ucapan. Contohnya saya bilang begini, saya kasih ilustrasi, analogi. Saya bilang sama Kakak Rizka, saya orang kaya. Itu ucapan saya, klaim. Nah, ketika saya mengatakan saya orang kaya, untuk membuktikan bahwa itu benar, saya harus tunjukkan saldo rekening saya banyak. Tapi ketika saya mengaku kaya, namun ternyata saya makannya minta-minta, rekeningnya tidak ada saldo, maka itu namanya adalah argumen kebohongan, karena tidak sesuai dengan realitas. Maka ketika kita membuat sebuah argumen ya, membuat sebuah pernyataan, maka dalam ranah dialektika yang mendengarkan pernyataan itu berhak meminta bukti.
Nah, seperti itu. Jadi tadi itu saya berasal dari pernyataan Kakak Rizka, bahwa Kakak Rizka mengaku percaya kepada Yeshua. Kemudian Kakak Rizka percaya bahwa Kakak Rizka akan selamat dan segala macam. Maka saya teringat ayat yang saya baca, Matius pasal 7 nomor 21. Karena Yeshua mengajarkan, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ternyata yang masuk surga menurut Yeshua adalah yang melaksanakan kehendak Bapa di surga. Nah, jadi maka saya tanya, ketika Kakak Rizka menuhankan Yeshua, berharap masuk surganya Bapanya Yeshua, maka saya menuntut bukti di mana itu Bapak pernah perintahkan. Karena kalau Bapak tidak pernah perintahkan, artinya Kakak Rizka telah menjalankan sesuatu yang tidak ada perintah dari Bapak. Nah, inilah kenapa saya minta dalilnya, ayatnya. Tidak apa-apa, mungkin malam ini belum kita temukan eksplisit dalil perintah Allah Bapa untuk menuhankan Yeshua. Tapi setidaknya Kakak Rizka sudah kasih tahu kenapa Kakak Rizka mengikuti Yeshua, karena dia adalah jalan kebenaran. Seperti itu, kita paham dan maklum lah, ya, begitu. Ada lagi mungkin sebelum kita yang mau naik, pastikan kalian bisa buka kamera, karena saya tidak mau mengizinkan kalian di atas kalau tetap pakai akun tanpa buka kamera, karena berbahaya, ya. Nanti akan mudah untuk menghujat. Kalau kita buka kamera, kita bayar respect karena ada tanggung jawab kita, ya, nggak sembarangan untuk bicara di koma seperti ini, ya, begitu. Silakan Kakak Toleransi, Rizka mungkin. cinta damai. Kalau saya tidak, saya menghargai. Saya kan kita diajarkan untuk apa? Cinta kasih, menghargai. Apa ya? Perbedaan itu ada, tetapi kan perbedaan itu indah. Begitu. Kita bisa saling apa ya? Belajar. Kita bisa saling apa? Mengisi. Itu saya senang. Izin Kakak Rizka Tadi sebentar, ada tamu. Rifa, Oke. Darlan buka kamera, Bisa. Darlan baru boleh bicara. Kalau tidak buka kamera turun, ya. Silakan. Buka kamera dulu. Aku baru aja masuk, langsung kamu nyuruh ke kamera. Emang Iya, karena segitu syarat. besarnya kangennya sama aku gitu. Iya, aku kangen sama kamu Darlan, ya. Buka Besarnya kamera lah dulu, ya. kangen. Aku turun Iya, ya coba kalau buka bilang kamera dulu. kangen ya. Kalau bilang kangen-kangen aku turun ini. Tuh, Kakak Rizka jadi turun gara-gara kamu. Silakan on cam aja, Darlan, biar Rifa, ntar kesanku gini, jangan terlalu berlebihan deh. ya Aku kan udah bilang kalau sama tidak kamu, ada lagi. aku kan udah bilang sama kamu, dengar dulu. Kami minor nih. Mau kamu pun pakai data ilmiah, logika apa? Dengar lo. Aku kan Udah ya, Darlan. bilang udah bilang Dibawa dua dulu hari ya, yang Dek, lalu ya. yang aku udah bahasa mono gitu. Darlan, Intinya dibawa jangan terlalu dulu ya, Dek, berlebihan, nggak bisa. Rifa. Kami timur, aku Iya, timur iya, nih, iya. Rifa. Iya, ya Tuh, turun ya, Dek, ya. Santai aja lah, udahlah, gitulah, iya. Darlan, kamu kenapa kamu ini? Oke, Kakak Rizka, kita lanjut. Gini, Kakak Rizka. Ya. Ya, gimana? Mau menyampaikan Lanjut. sesuatu? Lanjut, Oke, lanjut. jadi gini. Kalau Kakak Rizka misalkannya tidak apa-apa, saya tidak memaksa ya, karena saya tidak mau membebani teman-teman yang naik di sini itu seolah-olah saya menuntut sehingga teman-teman terpaksa harus kocar-kacir. Enggak, nanti saja kalau memang ada dalilnya, oke. Kalau tidak, maka dalam diskusi lintas agama, statement-statement klaim itu bisa dikatakan benar kalau ada sandarannya, ya. Seperti itu dalam dunia dialektika, Kakak Rizka. Kalau dalam ranah doktrinal, dalam keyakinan sendiri, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Kami tidak mempermasalahkan itu, ya. Seperti itu mungkin. Imanmu, imanku, imanku. Ya, Ya. betul sekali. Tepuk tangan. Saya naikin lagi yang teman-teman yang mau naik ke atas ini, kalau bisa buka kamera, ya, karena kalau tidak bisa buka kamera saya tidak Kak, itu yang izinkan tadi bicara. kenapa? Kakak, yang tadi tuh kenapa Darlan, dia? ya? Iya, kenapa dia? Darlan itu dia saudara Kristen yang ya gitu. Oh, siap. Jadi saya kadang gini, Ya, kadang saya gini, Kak. Apa ya? Kan itu sebenarnya dia tidak menciptakan agama loh. Kalau menurut saya.
Kakak Rizka tidak percaya kalau Yeshua itu membawa agama. Bukan tidak percaya membawa agama, tapi keteladanannya, nilai-nilai rohaninya yang tadi Oke. saya bilang, cinta kasih. Karena Dengar- saya dengar ya dulu, oke dengar oke saya dulu. mute dulu. Penuh dengan cinta kasih, kelemah lembutan, mengampuni, itu mengasihi, itu loh teladannya loh, spiritnya loh, itu loh yang kita teladani, contohkan seperti begitu. Toh juga kalau di Muslim ajarkan kita untuk bersedekah, berbagi. Kalau toh di Muslim ajarkan kita hal-hal yang baik, kenapa tidak kami belajar? Kenapa tidak kita lakukan hal yang baik? Begitu kan? Tapi Kakak Rizka coba baca ayat Matius pasal ke-5 nomor 20. Silakan, Matius mungkin berapa? Kakak Rizka bisa Matius pasal ke-5 nomor 20. Matius 5 ayat 20 itu itu berbicara tentang sabar. Itu berbicara tentang khotbah di bukit ya. Sabar. Khotbah di bukit itu sabar ayat 20. Sabar sayang. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Di situ saya menangkap pernyataan Yeshua kalau murid-muridnya disuruh hidup dalam keberagamaan. Karena bahkan Yeshua berkata kalau hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada keberagamaannya orang Yahudi, kamu tidak masuk surga. Saya agak sedikit terganggu dengan pernyataan Kakak Rizka bahwa dia tidak membawa agama, tapi dia perintahkan muridnya hidup dalam keberagamaan. Itu bagaimana Kakak Rizka menanggapi? Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.